Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pengadaan. Bersama saya Muji Santosa, kita bahas mengenai permasalahan kontrak. Baik, silakan. Baik, kali ini saya ingin mengetahui lebih jauh tentang denda keterlambatan dari suatu kontrak. Itu sebenarnya ada di mana aturan tentang denda keterlambatan itu, Pak? Ya, denda keterlambatan pelaksanaan kontrak diatur dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 di pasal 79 ayat 4. Dikatakan di sana pengenaan sanksi denda keterlambatan ditetapkan oleh PPK, Pejabat Pembantu Gubernur, dalam kontrak sebesar 1/mil dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Tadi disebutkan ada dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak. Terus saya pernah dengar juga ada yang bilang dari sisa kontrak. Ini gimana ini, Pak, sebenarnya? Ya, kalau nilai kontrak adalah jumlah dari kontrak sebelum PPN atau nilai kontrak tanpa PPN. Jadi mengenakan denda bukan dari nilai total kontrak bersama dengan PPN-nya, tapi nilai kontrak tanpa PPN. Ya, denda pilihannya di sini dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak, bukan dari nilai sisa kontrak yang kadang-kadang ini sering ya diaplikasikan di lapangan dari sisa kontrak. Jadi bukan itu, denda pilihannya dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak. Jadi kalau saya lihat berarti pekerjaan itu boleh terlambat asal dikenakan denda, begitu, Pak? Agar dipahami, pekerjaan tidak boleh terlambat. Bila di kontrak diatur batas deviasinya, ya maka jangan melewati deviasi tadi. Dan nanti bila tidak baik kinerjanya, maka kontrak dapat diputus. Ya, dapat diputus kontrak dengan surat peringatan terlebih dahulu, walaupun tanggal pelaksanaan kontrak belum terlewati. Jadi kendalikan kontrak agar tidak terlambat. Kalau terlambat akan banyak masalah bagi BPK, mungkin juga bagi penyedia. Masalahnya apa? Masalah kebutuhan output yang harus ada menjadi tidak atau belum tersedia. Masalah dengan pembayaran, anggarannya ada atau kelewatan nanti ya, tahun anggaran berikutnya. Masalah dengan kerjaan lain, contohnya apa? Kerjaan konstruksi, bagaimana dengan konsultan mengawasnya? Ya, anggarannya nggak ada, ya, honor tim dan sebagainya. Ya, jadi banyak permasalahan. Jadi maka kendalikan kontrak yang baik. Tapi bagaimana, Pak, dengan adanya pemberian kesempatan 50 hari itu dibolehkan kan? Di dalam pasal kontrak intinya adalah pengendalian kontrak. Kontrak jangan terlambat. Kita buat manajemen bekerja dengan nyaman, maka kendalikan kontrak. Meski ada peluang pemberian kesempatan 50 hari, hindari digunakan. Kenapa? Kalau terlambat, yang namanya pemberian kesempatan 50 hari itu pekerjaan terlambat. Kalau terlambat akan banyak masalah. Masalah outputnya belum tersedia, masalah dengan pembayaran, masalah dengan pekerjaan lain. Ya, seperti di konstruksi tadi, konsultan tadi, bagaimana? Ada nggak anggaran untuk menambah pembayaran untuk konsultan nanti karena waktunya juga bertambah? Oke, kalau begitu sebaiknya penulisan denda keterlambatan itu kapan ditulisnya di kontrak, Pak? Bukan sebaiknya ya mengenai penulisan denda ini, tapi seharusnya sudah ditulis di rancangan kontrak sebelum tender. Jadi kalau tidak ditulis, Pokja perlu memastikan hal ini kepada PPK. Ya, berarti tidak bisa diteruskan ke tender ini. Kemudian kalau nanti sudah berkontrak mengenai denda keterlambatan ini agar ditegaskan kembali di saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau saat PCM, pre-construction meeting. Untuk pekerjaan konstruksi, Pak, konstruksi gedung nih, bagaimana menulis tentang denda keterlambatannya? Dari bagian kontrak atau dari nilai kontrak? Untuk pekerjaan konstruksi
pilihan utamanya adalah denda keterlambatan agar dari nilai kontrak. Dengan pemilihan denda dari nilai kontrak akan memotivasi penyedia untuk segera menyelesaikan pekerjaan. Karena kalau terlambat, signifikan dendanya. Tidaklah tepat bila suatu kerjaan gedung, satu gedung ya, bahkan misal satu gedung yang serah terimanya harus selesai semua untuk bisa diserah terimakan, untuk bisa dimanfaatkan, namun dendanya dari bagian kontrak. Dengan denda dari bagian kontrak ini, ya tentunya nanti akan kecil dendanya. Dengan kecil denda, memotivasi penyedia menjadi terlambat-lambat sajalah gitu ya. Artinya sebaiknya pekerjaan konstruksi itu dendanya dari nilai kontrak ya Pak? Ya, pekerjaan konstruksi ya sebaiknya sebagusnya ya dari nilai kontrak. Ya. Namun untuk pekerjaan konstruksi gedung yang dapat diparsialkan, misal ada 2 gedung, ya dapat menggunakan denda keterlambatan dari masing-masing gedung. Kalau mau dilakukan di sana, ya kalau saya cenderunglah tetap dari nilai kontrak. Tapi bisa juga yang parsial tadi seperti itu. Artinya gedung tadi dapat dimanfaatkan. Kalau satu gedung selesai bisa dimanfaatkan, ya itu pilihannya bisa juga denda parsial. Silahkan aja kalau dipilih seperti itu. Jadi misalkan gini, ada kontrak nih dua buah gedung, masing-masing 3 lantai. Denda keterlambatan dari bagian kontrak. Nah, kontrak berakhir 30 September. Prestasi satu gedung itu bisa selesai dan diserah terimakan. Sementara satu gedung yang lagi baru selesai 2 lantai, kurang 1 lantai. Nah, maka denda keterlambatannya bagaimana nih? Dari satu gedung atau dari 1 lantai? Ya, ini kontrak sudah berakhir misalkan tanggal 30 September. Ternyata ini kontrak 2 gedung. Satu gedung bisa dimanfaatkan, satunya belum diserah terimakan. Ya, kalau penyedianya masih diberi kesempatan menyelesaikan, ya maka denda keterlambatan dari 1 gedung saja, bukan dari 1 lantai. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin akan kita bahas mengenai masalah denda di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam pengadaan.